Dokter anak, sunat perempuan bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Anak saya laki-laki, keponakan saya perempuan. Kata saya kepada adik saya, kau cari, kalau tak mau dokter di rumah sakit itu menyunat keponakan saya, cari bidan kampung yang mau menyunat. Karena saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Ada mazhab yang mengatakan sunat tak perlu. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan sunat bagi perempuan itu tidak wajib. Sedangkan saya berpegang pada mazhab Syafi'i mengatakan wajib. Adakah khitan sunat perempuan pada zaman Nabi? Ada. Nabi mengatakan kepada si perempuan itu, kau potong tapi jangan terlalu banyak. Maaf, na'udzubillah, hari ini bisa menyebabkan frigid dan lain sebagainya. Tapi rupanya manfaat lain dari memotong khitan pada perempuan itu adalah meminimalisir libido seksual. Begitu kata ulama-ulama dulu. Oleh sebab itu saya sampai hari ini tetap berpegang pada mazhab Syafi'i. Anak perempuan kalau tak mau dokter memotong karena takut bahkan bisa masuk HAM, hak asasi manusia, banyak saja pasal-pasal yang mereka lakukan. Sedangkan di zaman Nabi yang pakaian tertutup, makanannya bersih, tontonannya bersih. Apalagi zaman sekarang tontonannya maksiat, makanannya memicu libido seksual dengan berbagai macam cerita hubungan. Maka khitan amat sangat baik. Salah satu usaha meminimalisir. Bagaimana cara sebaiknya bagi dokter anak menasehati pihak ortu imunisasi bayinya sejak lahir? Dulu saya diundang oleh Kementerian Kesehatan Provinsi Riau. Videonya kan viral, coba cari. Sosialisasi suntik imunisasi. Saya jelaskan di situ bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia beda antara bendanya ini halal atau memakainya yang mubah. Boleh. Jadi ini dua fatwa ini. Bendanya tidak halal. Sampai sekarang tak ada fatwa MUI bahwa barang itu halal. Karena memang dia dibuat dari babi. Maka tak ada fatwa halal. Yang ada itu fatwa mubah, boleh menggunakannya karena alasan memilih dua mudarat yang teringan. Cacat, sakit, mati dengan babi. Kalau kita masuk ke hutan, pilihannya babi sama mati. Pilih mana? Pilih babi atau mati? Orang Batam pilih gonggong. Tidak boleh pilih mati. Pilih babi. Pergilah kita berdua ke dalam hutan. Tak ada makanan. Ustaz, pilihannya dua nih Ustaz. Kita mati atau makan babi? Ayo kita makan babi nih. Hanya untuk menyambung hidup. Sementara dapat pisang. Tapi setelah dapat pisang, tinggalkan babi. Yang gua nanti pas dapat pisang, saya makan pisang. Bro, ayo makan pisang. Enak babi ini Ustaz. Tak bisa. Mana tahu nanti datang pakar medis dunia, entah dari mana, dibuatnya lah barang dari yang halal, maka kita tinggalkan yang ini. Tapi sementara dia datang, maka menggunakan ini hukumnya mubah. Jelaskan itu. Kami tak bisa menjelaskannya Pak Ustaz. Tontonlah video ini. Potong. 1 menit tak sampai tadi. Masukkan ke Instagram. Tontonkan ke ibu tuh. Saya tak mau. Tonton ibu. Nggak mau, ini Ustaz radikal katanya. Kalian carilah Ustaz yang agak-agak lembut sedikit. Bagaimana cara dokter bisa lillahi ta'ala, bisa menghindari sifat riak, sombong, bila kita memiliki kelebihan keahlian dibandingkan dokter-dokter lain. Insya Allah nanti kalau sudah berdiri pas pembelian tanah pun, nanti pas ini soalnya yang saya cakapkan ini tak bisa pakai teori. Kita ID sudah survei dapat tanah 1 hektar di Anu, harganya 200 juta. Ini dokter yang sombong, yang riak, yang mobil mewah, ke sini duluan bawakan proposal. Assalamualaikum Pak Dokter,
Pak dokter kan pasiennya banyak. Oh iya, kata dia. Saya yang paling hebat di Batam ini, kata dia. Rumah Pak dokter kan paling bagus. Oh iya, kata dia. Rumah saya yang paling mahal. Ah, ini tanah ini 200. Aduh, semua utang, kata dia. Jadi kalau mau menghilangkan kesombongan, keangkuhan, nih pas praktek. Makanya nanti pas hari ulang tahun ID, peringatan hari besar ID, jalan-jalannya itu ke danau, ke bukit, ke mall, oke, sudah itu udah. Jalan-jalan ke panti asuhan, jalan-jalan. Tapi kalau kita sudah punya sendiri, maka tiap hari pertemuan dibawakan, tiap bulan datang di grup ada terus. Belum bayar, ini anak 4. Maka insya Allah itu menghilangkan keangkuhan, kesombongan, keegoan, segala macam. Kita hanya berusaha. Ceramah ini ada baiknya. Tapi tiap hari ceramah, tak masuk ke kepala. Ada tingkat jemu, ada tingkat bosan. Ada orang bosan pada ceramah. Orang kalau terus muncul bosan. Desainer, koreografer, tukang desainer pakaian itu, yang laki-laki, itu muncul kebosanannya pada perempuan. Kan banyak yang melambai kan? Kalau ada orang bosan pada perempuan gara-gara sering menengok perempuan, itu desainer sama koreografer. Yang lebih mengerikan adalah bosan mendengar ceramah. Apalagi sampai tobat sama ustad. Aku kalau sama ustad ini tobat aku. Nah, itu harus bilang. Jadi makanya saya ingin mengatakan bervariasi. Ceramah oke, sebulan sekali, seminggu sekali. Tapi harus ada amal yang tidak teori tapi langsung praktek. Nah, maka saya selalu sama. Di mana-mana saya ceramah tak keluar dari 3. Islahut tarbiyah, perbaikan pendidikan. Islahul iktisad, perbaikan ekonomi. Islahul siasah, perbaikan politik. Perbaikan politik, pilih anggota dewan yang peduli pada syariat Islam. Perbaikan ekonomi, belanjalah ke warung tetangga, bangkitkan ekonomi umat. Perbaikan pendidikan, masukkan anak-anak ke pondok pesantren. Yang punya duit banyak, beli tanah, dirikan sekolah. Karena sekolah yang ada sekarang belum mampu untuk menampung anak-anak kita. Apalagi anak-anak yang tak mampu. Daftar ulang 17 juta. Anak siapa yang bisa? Tak tertampung. Yang sekarang tidak mendapat pendidikan layak itu 10 tahun lagi, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun S1. Yang sekarang SMP cabut, mabuk, sakau, lem kambing, itu yang akan jadi anggota dewan tahun 2040. Satu-satunya jalan memperbaiki umat lewat pendidikan. Dan ID tidak hanya menyehatkan badannya, tapi juga menyehatkan generasi ke depan, insyaallah. Amin. Udah aku sampaikan ya Allah. Kalau tak percaya juga ID nintahlah. Udah habis pertanyaan. Habis.